Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ikalfu Channel para pemirsa. Ini adalah satu podcast untuk mengembangkan ilmu-ilmu agama Islam yang biasanya dipelajari dan dikembangkan di dalam Fakultas Usuluddin ya, atau ilmu teologi dalam ajaran Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bersama kita adalah seorang guru besar ilmu tafsir di Fakultas Usuluddin, yaitu Profesor Dr. Kusmana. Selamat datang, Prof. Kus. Selamat ya. Kita akan bicara insya Allah dengan rileks saja, dengan santai aja seputar ilmu tafsir yang memang digeluti banget ya oleh Prof. Kusmana. Tapi sebelum kita membicarakan soal isi dari ilmu tafsir itu, Prof. Kus barangkali bisa menyampaikan kepada kita tentang latar belakang ya, tentang siapa Prof. Kusmana, dari mana asalnya dan kenapa memilih ilmu tafsir, serta dan juga kenapa memilih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pilihan studi ilmu tafsir tersebut. Oke, ketertarikan saya ke ilmu agama mungkin benihnya karena dulu waktu SMP itu suka belajar agama di masjid. Kebetulan di situ ada ustadz dari Manonjaya yang Tasikmalaya yang core ilmunya itu tauhid gitu ya, menanamkan ajaran ketuhanan yang Maha Esa ke yang datang di masjid itu. Rupanya di samping saya meneruskan studi di SMP itu lambat laun itu mempengaruhi ketertarikan saya untuk belajar agama. Ditambah lagi sudah ada kebingungan juga ketika itu kan banyak perdebatan ikhtilaf gitu ya, tentang furu'iyah. Itu juga membuat bingung saya, kenapa seperti itu. Dan akhirnya saya putuskan tuh begitu lulus SMP tidak ke SMA, tapi ke Aliyah di Darussalam Ciamis. Dapat 1 tahun Man Darussalam Ciamis. Dapat 1 tahun, ada kawan yang mau pindah ke Gontor. Wah, saya dengar Gontor punya kekhususan di disiplin bahasa dan belajar yang lainnya, termasuk mungkin manajemen pesantren. Ya saya ikutlah walaupun jauh karena sudah ada teman pernah ke sana, ikut. Ya akhirnya pendalaman ilmu agama dimulai di Gontor. Nah, saya lulus di Gontor itu tahun 88. Kemudian pengabdian ke Madura, 1 tahun di Madura mengajar beberapa mata pelajaran, sambil kemudian tidak digaji kita di sana, tapi diberi kebebasan untuk kuliah gratis. Nah, ada ilmu dakwah di sana itu. Jadi saya kuliah ilmu dakwah 1 tahun, kemudian mengajar dan memberikan beberapa kegiatan untuk santri. Nah, selepas dari situ baru kemudian meneruskan kuliah ke IAIN. Waktu itu kita ke Bandung dulu tuh. Oh, sempat ke Bandung. Tapi gagal karena kita tidak punya ijazah. Oh iya. Dan di Bandung mensyaratkan ijazah. Sementara di Jakarta, di Ciputat, keterangan aja bahwa kita lulus dari pondok sudah bisa. Cukup, ya. Walaupun kemudian hari ditagih, nah kita susulkan. Nah, itulah asal muasal saya kemudian belajar di Ciputat ini, di IAIN Syarif Hidayatullah.
Nah, kenapa tafsir hadis? Ketika itu sih pertimbangan praktis saya aja. Ini ilmu jurusan dulu itu, jurusan tafsir hadis baru dibuka. Wah, ini untuk karir mungkin bisa mudah, karena nanti akan perlu dosen. Ya, lebih prospektif. Lebih prospektif. Di samping kajian Al-Quran dan tafsir ini, karena dia kitab suci, jadi banyak dipelajari. Wah, ini pasarnya kira-kira akan mudah lah, banyak. Dan ternyata prediksi itu betul. Jadi begitu saya lulus tahun 1995, ada tes pegawai negeri, saya diterima jadi pegawai negeri, ada tes pembibitan calon dosen, diterima juga di situ. Kemudian ya proses akademik dimulailah dari situ. Saya S1 nulis tentang metodologi tafsir Abul Ala Al-Mududi. Kemudian saya teruskan di McGill S2 di Institute of Islamic Studies, McGill University, dan menulis tesis tentang Nasih dan Mansuh di dalam kitab Nasih Al-Mansuh dan kitab tafsir. Saya melihat bagaimana konseptualisasi nasah Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah itu berpengaruh terhadap wacana Nasih dan Mansuh. Dilacak di buku kitab Nasih dan Mansuh dan kitab tafsir dari pasca Syafi'i sampai Imam Suyuti. Jadi sekitar 600 tahun. Per 100 tahun ngambil perwakilan karya tafsir sama kitab Nasih wal Mansuh satu-satu. Jadi saya bergelut dengan 12 sumber utama untuk menuliskan tesis saya. Nah, jadi S1 S2 saya itu murni disiplin pada aspek teori atau metodologi tafsir dan aspek ulumul Quran. Nah, menginjak untuk studi S3, saya sedikit ada jeda karena ada amanah yang harus saya emban menjadi PIC untuk kerjasama antara Departemen Agama dan Canadian International Development Agency yang disebut EIN Social Equity Project. Dengan universitas mana itu? Itu utamanya adalah dengan UIN Jakarta dan UIN Yogyakarta. Dari UIN Yogyakarta dan Jakarta itu disebar ke berbagai sekolah yang di sekitar di UIN Jogja ataupun di Jakarta, dan juga dari seluruh Indonesia untuk belajar Interdisciplinary Islamic Studies di UIN Jakarta atau Social Work untuk UIN Yogyakarta. Nah, saya yang mengelola menjadi PIC di UIN Jakartanya. Ketika itu EIN 2 tahun, terus tahun 2002 menjadi UIN gitu ya. Itu baru kemudian berkesempatan untuk kuliah lagi tahun 2008. Saya diterima untuk jadi mahasiswa S3 di Belanda melalui program yang disebut Indonesian Young Leader Program. Ini adalah kerjasama antara Departemen Luar Negeri Belanda dengan Kementerian Agama, dan saya kemudian bekerja under supervisi itu Profesor Dick Dowes dari Rotterdam University, Profesor Nico Kapten dari Leiden University, dan Marburg University Profesor Claudia Derich. Jadi pembimbing saya 3 orang. Dari sisi tema saya sebenarnya agak beralih, tidak lagi ma fil Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran, tetapi ma haulal Quran, apa yang berada di sekitar Al-Quran, atau bahasa kategoris lainnya disebut living Quran. Nah, untuk disertasi saya ini, dan saya hanya mengambil satu value, nilai ke konsep yang disebut kodrat, tapi kodratnya kodrat perempuan, yang saya lihat bagaimana embedded value ini mempengaruhi perempuan dalam social engagement mereka di masyarakat. Nah, karena dengan itu kemudian tesisnya menjadi mudah.
dalam persepsi kodrat yang bukan nature, tapi kodrat yang nurture, bagi perempuan itu dunia terbelah menjadi dua. Dunia yang cocok dengan kodratnya, dan dunia yang tidak cocok dengan kodratnya. Nah, dunia yang cocok saya tinggal ambil tesisnya aja. Perempuan mungkin lebih lapang, lebih leluasa untuk berkiprah karena dia cocok dengan kodratnya. Kemudian kalau yang tidak cocok mungkin ada hambatan karena tidak cocok dengan kodratnya, kayak jadi sopir, jadi penggulat perempuan gitu ya. Nanti sebelum ke sana Gitu. nanti itu akan langsung kira-kira ya. begitu. Ya, itu akan dielaborasi secara khusus ya. Ya betul, monggo. Dari skripsi S1 dan S2 sampai S3 itu punya keterkaitan nggak itu fokus studinya? Keterkaitannya di satu kata kunci. Saya kira saya ini bergulat bukan menjadi ahli tafsir, tetapi menjadi ahli metodologi tafsir. Jadi saya bergulat di metodologi tafsir. Di deskripsi sama tesis saya lebih ke mengembangkan metodologi di aspek metodologi yang berasal dari ulumul Quran. Sementara untuk disertasi saya bergulat dengan satu aspek metodologi lagi yang penopang ilmunya adalah ilmu sosial. Oke. Pemirsa pasti harus tahu ya, apa bedanya ilmu tafsir dengan metodologi tafsir. Ini mohon disampaikan untuk publik yang tidak menekuni ilmu tafsir. Ya, jadi kalau ilmu tafsir itu adalah satu teori yang merupakan perangkat yang digunakan untuk membantu mengarahkan membimbing si penafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, teori ini bersifat umum, tentu nanti ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu adalah metodologi tafsir. Nah, di sini mungkin harus dibedakan antara metodologi tafsir sama metode tafsir. Metode tafsir adalah salah satu dari langkah metodologi. Tapi kalau metodologi itu adalah aspek-aspek metodologi yang lebih luas. Dia menyangkut tidak hanya tahapan-tahapan bagaimana kita menafsirkan Al-Quran, tapi juga dia menyangkut tentang kapasitas, ruang, isi, konten, sama batas-batas di mana langkah-langkah ini bisa berfungsi dan tidak bisa berfungsi. Jadi metodologi lebih ke aspek epistemologis metode. Dia lebih luas. Lebih luas. Metodologi lebih luas. Lebih luas ya. Aspek bongkar pasang metode lah kira-kira. Sementara kalau metode itu adalah produk jadi untuk mendekati Al-Quran. Kira-kira begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Prof. Kusmana di dalam studinya adalah suatu metodologi yang lebih luas ya. Tuh, saya kira-kira belajar seluk-beluk bagaimana metodologi di dalam tradisi tafsir ini berkembang dalam lintasan sejarah, mengalami retirement atau mengalami pemeliharaan di satu sisi dan mengalami perubahan adaptasi di sisi yang lain, kira-kira gitu. Kalau di Indonesia kan lebih banyak dikenal itu mufassir ya, ahli tafsir gitu. Nah, sementara yang dilakukan oleh Prof. Kusmana ini agaknya kurang banyak diketahui ya. Maksudnya tidak banyak gitu. Kurang banyak, bahkan mungkin asumsinya juga dianggap negatif gitu ya. Oh gitu ya. Karena saya mencoba mempelajari hakikat seluk-beluk metodologi ini dari sisi tradisi keilmuan yang disebut hermeneutik. Nah, hermeneutik ini
memang disalahpahami, tapi sebenarnya kalau kita mau sedikit mencoba memahami lebih baik lagi apa itu hakikat hermeneutik, itu kan seni memahami objek kajian dengan kebebasan yang sangat luas, yang memungkinkan kita bisa memikirkan objek ini dari berbagai sisi dan dari berbagai kemungkinan kita bisa memahami. Terus kalau lihat dari sisi area, kita tidak hanya terbatas memahami teks Al-Quran dari redaksinya saja, tetapi selain memahami redaksi teks yang itu ada banyak sekali bergulat dengan aspek kebahasaan, tapi juga bagaimana si teks itu berada di dalam ruang dan waktu, bagaimana teks itu diresepsi, bagaimana teks itu mengkomunikasikan dirinya, dan bagaimana para mufasir itu di dalam ruang waktu itu memanfaatkan teks, memahami teks, tapi juga memanfaatkan teks untuk keperluan mufasir itu. Nah, dalam konteks hermeneutik hal-hal ini tuh dijadikan pertimbangan, sehingga ada dua ya. Mungkin kalau di dalam tradisi ulumul Quran itu lebih fokus pada memahami teks secara objektif. Saya istilahkan objektif. Dalam makna kita memahami makna Al-Quran seperti kira-kira pemilik Al-Quran ini memahami. Ya, jadi bahasa ulama itu sering dikatakan Al-Quran yupasiru ba'duhu ba'do. Ayat-ayat Al-Quran itu satu ayat dengan yang lainnya saling menafsirkan. Dan pesan dibalik itu adalah yang tahu ayat Al-Quran ya pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai tugas mufasir menyampaikan pesan dengan mengumpulkan berbagai ayat yang terserak pada tema yang sama. Itu kemudian kita dengan sendirinya akan menemukan kira-kira pesan Al-Quran yang lebih utuh terkait isu tertentu. Nah, ini dalam hermeneutik itu baru satu cara saja untuk memahami itu. Karena manusia ini adalah makhluk yang dinamis, dan selalu dalam dinamikanya itu ada kepentingan, ada preferensi, ada keinginan. Nah, keinginan kepentingan itu kemudian dalam proses analisa hermeneutik itu diidentifikasi, dan itu kemudian menambah satu makna lagi dari pencarian makna ini. Selain makna yang sesuai kehendak Allah, sekarang seperti apakah sih makna yang dikehendaki pengarang? Dan itu kita sebut dalam teorinya itu adalah pencarian makna signifikansi, kira-kira begitu. Nah, tadi Prof. Kusmana menyampaikan bahwa kepakaran Prof. Kusmana itu adalah pada metodologi tafsir ya. Misalnya masyarakat Indonesia membutuhkan ilmunya Prof. Kusmana. Prof. Kusmana bisa menafsirkan Al-Quran nggak? Mungkin dengan cara yang berbeda, tidak seperti yang secara tradisional para penafsir menafsirkan Al-Quran. Karena sekarang itu sudah ada gerakan membaca Al-Quran secara ilmiah, mungkin secara gitu. Jadi ilmu pengetahuan yang sudah berkembang ini digunakan untuk membaca Al-Quran. Nah, ini biasanya sudah banyak dilakukan, tapi dari sisi resepsi mengalami problem. Sebagai ilustrasi misalnya, Pak Dawam Raharjo itu kan sangat tekun, rajin, dan juga menurut saya sangat baik mencoba menyampaikan pesan Al-Quran dengan cara beliau yang beliau sebut pendekatan tematik itu atau kontekstual itu, yang kemudian
ya disampaikan di Ulumul Quran yang kemudian dikomplikasi menjadi ensiklopedia Al-Quran. Dilihat dari apa yang dilakukan dan produk yang dihasilkan, sebenarnya itu tidak berbeda dari karya tafsir. Tapi Pak Dawam menghadapi masalah dari sisi surutul mufassir, yang para ulama itu kayak Imam Suyuti itu merumuskan sampai belasan ya, surutul mufassir itu. Syarat-syarat menjadi penafsir itu sampai 15. Salah satu di antaranya itu selain penguasaan bahasa Arab, ada sesuatu yang itu kalau saya menangkap sih kayak memastikan bahwa seseorang itu kalau menafsirkan itu jangan sampai ada hawa nafsu, jangan sampai harus ada ikhlas lah ya. Ya harus ikhlas, pretensi yang ideologis yang macam-macam ke dalam memahami Al-Quran, yang dalam bahasanya sering disebut ilmu mukasafah atau ilmu spiritual yang membuat nurani si penafsir itu terjaga. Jadi kesana larinya. Tapi kalau secara ilmiah kan sebenarnya pembuktian argumentasi yang disampaikan oleh si penafsir itu bisa diterima atau tidak itu dilihat dari kekuatan logikanya, dilihat dari pemahaman tata bahasaannya, dilihat dari data-data yang disertakannya ini relate atau nyambung, terkait atau tidak, dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Kesana kan larinya kalau ilmu pengetahuan itu. Termasuk jadi kemampuan bahasa Arab. Termasuk kemampuan bahasa Arab. Kalau yang nggak mampu bahasa Arab agak sulit ya. Misalnya kayak HB Yasin. Iya. Nah ini kalau dalam perspektif syarat mufasir tadi itu diterapkan secara ketat. Nah itulah kemudian sebagian para sarjana yang punya kegelisahan yang banyak itu merasa tidak terakomodir karena Pak Kures misalnya menghargai karya ensiklopedia Al-Quran itu sebagai apresiasi. Ini adalah apresiasi sarjana seorang Dawam Raharjo terhadap pesan Al-Quran yang dia tuangkan dengan caranya sendiri. Dan untuk ini kita bisa menghargai Pak Dawam di situ. Tapi untuk dikelompokkan menjadi penafsir nanti dulu kira-kira begitu. Iya. Nah, saya kan menjadi sedikit gelisah dengan fakta ini. Kenapa itu tidak bisa dimasukkan sebagai karya tafsir? Terus di sisi yang lain, semakin banyak para sarjana yang katakanlah latar belakangnya itu tidak terdidik secara tradisi ulumul Quran, tetapi terdidik dalam ilmu pengetahuan sampai level yang sangat tinggi, misalnya doktor S3 gitu ya. Dan di S3 kan sudah dipelajari bongkar pasang ilmu pengetahuan dari data menjadi teori kan gitu. Nah itu kemudian melihat bahwa praktek-praktek metodologi tafsir pun tidak luput dari kekurangan. Nah kekurangan yang membuat sebagian sarjana itu merasa terpanggil untuk merumuskan karya tafsirnya versi dia, itu karena ada distorsi dalam metodologi, baik itu tahlili, ijmali, mukoron, termasuk yang menjadi mohon dijelaskan tahlili. Nah satu-satu. Termasuk yang perkembangan terakhir yaitu maudu'i. Kalau tahlili itu bahasa kitanya itu adalah analitik. Nah, tapi para mufasir menafsirkannya, merumuskan tahlili ini dengan prosedur yang praktis, yaitu tahlili adalah kitab tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai ayat terakhir surat An-Nas. Nah, itu yang satu persatu secara berurutan, walaupun tidak surat per surat ya, ayat per ayat, malahan, ayat per ayat dalam sebuah surat dari A sampai Z.
Nah itu tahlili. Kemudian yang ijmali itu adalah yang meresume, sehingga yang ya tafsir ini adalah mementingkan pesan dari ayat atau sejumlah ayat itu apa, itu yang disampaikan, sehingga analisis kebahasanya itu disederhanakan, disimpelkan. Kemudian ada yang ketiga itu mukoron atau perbandingan, yaitu memperbandingkan satu ayat dipretelin tapi menurut berbagai ulama gitu ya. Kayak Qurtubi itu dalam kitab tafsirnya itu juga melakukan mukoron. Nah, yang terakhir ini tuh tiga metode yang pertama itu dianggap distortif, ada kekurangannya karena kayak misalnya mengulang-ulang, kemudian banyak berbicara hal lain selain tafsir, kira-kira gitu. Maka kemudian dicari pandangan yang lebih konkret, yaitu maudu'i atau tematik. Tema tertentu, kemudian dicari penggunaan akar katanya apa, dan akar katanya dicari di seluruh ayat Al-Quran di dalam konteks-konteks atau siyakul kalam yang berbeda-beda. Nah itu kemudian dikonstruksi menjadi gambaran utuh pandangan Al-Quran tentang tema tertentu. Nah ini pun masih dikritik oleh kalangan sarjana tadi, yaitu cocokologi, karena cenderung nyocokin. Nah, tidak ada diskusi memadai secara ilmiah kira-kira ini. Nah, ini tuh walaupun tadi tepian marginal, tapi ini tuh dari waktu ke waktu muncul karya ini. Nah, dan secara teori kemudian sudah dilabel ini. Salah satu yang melabel ini adalah Aisyah Hidayatullah, dan saya kira saya terinspirasi dengan dia. Saya kira udah waktunya kita rumuskan model tafsir yang lain yang ini memang masih marginal. Ya mungkin namanya yang paling pas ini adalah dalam bahasa Indonesia ya, itu adalah tafsir Al-Quran tepian. Ya, kenapa disebut tafsir marginal atau tafsir tepian? Tadi karena ketika dipotret dengan kacamata surutul mufassir, ini cenderung tidak diapresiasi sebagai karya tafsir. Tapi sebagai appreciation aja, kalau saya boleh meminjam istilah Pak Quraisy Shihab. Jadi ini bukan karya tafsir, itu apresiasi sarjana muslim atas pesan yang ada dalam Al-Quran yang didiskusikan secara ilmiah, kira-kira Siapa gitu. Sebenarnya yang bisa mengatakan bahwa itu karya tafsir dan itu bukan karya tafsir? Kalau berbicara otoritas, ini sudah masuk ke, menurut saya, konsep Derrida ya. Siapa yang kuat merumuskannya. Jadi konsep itu fragile, dia akan kuat ketika guardian of meaning-nya kuat. Nah, di sini berarti ulumul Quran, para ulama tafsir masih memiliki para penjaga yang sangat kuat, sehingga kalau kita ngomong tafsir, maknanya ada di sana. Makanya ini karya-karya ini tetap tepian, kira-kira gitu. Prof Kus, kita break dulu untuk kita lanjutkan suatu pembahasan yang sangat menarik sekali. Sangat disayangkan kalau kita belum mengelaborasi hal-hal yang lain yang publik mesti tahu ya, publik mesti tahu tentang seluk-beluk ilmu tafsir ini.